semua bangsa, bagi semua bangsa, bagi semua bangsa. Tuhan, pagi hari ini kami mau terus mengingat firman Tuhan yang Kau sudah berikan pada awal tahun 2025. Bahwa Tuhan berkata bahwa tahun ini akan dimahkotai dengan kebaikan. Maka itu Tuhan, kalau kami melihat justru yang terjadi keburukan-keburukan bahkan di bangsa ini mungkin dalam hidup kami. Kami tetap mau pegang firman-Mu di awal tahun Tuhan. Bahwa Kau akan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Jadi kami percaya bahwa apapun yang keburukan yang kami alami bahkan di bangsa ini, Kau akan ubahkan menjadi kebaikan. Itulah yang kami percayai Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan segala sesuatu yang buruk sekalipun untuk kebaikan. Karena Engkau yang dapat diandalkan, karena Engkau yang dapat dipercayai. Ketika kami berseru-seru kepadamu, kami datang menghampiri tatamu di tengah kesesakan kami, di tengah titik nadir kami, di tengah keputusasaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan mercy and grace, memberikan rahmat dan kasih karunia untuk kami mengalami pertolongan yang tepat waktu. Itulah bedanya Tuhan, kami memiliki Allah yang sanggup, imam yang besar yang mengerti seluruh kelemahan kami, yang mengerti persoalan kami, sehingga kami tahu bahwa solusinya adalah Engkau. Itu yang membuat ketika kami mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjadikan kami putus asa, kami dengan sukacita berlari-lari menghampiri tatamu. Karena kami tahu kami punya imam besar yang agung, yang turut merasakan kelemahan kami. Dan Kau layakkan kami Tuhan untuk mengalami mercy and grace, karunia yang Kau tidak pernah menganggap masa lalu kami, dosa-dosa kami. Dan Kau memberikan kemampuan bagi kami untuk mengatasi setiap masalah kami, sehingga kami mendapatkan jawaban tepat waktu. Kami mengucap syukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Itu yang membuat kami tidak takut untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau memahkotai tahun ini dengan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya untuk hidup kami sendiri, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga besar kami. Engkau memahkotai tahun kami dengan kebaikan. Itulah Tuhan yang kami mau yakini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berikanlah sudut pandang Tuhan untuk kami boleh melihat semua perkara, supaya kami tidak kecewa, supaya kami tidak putus asa Tuhan, tapi kami boleh terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kami percaya Engkau ada di pihak kami. Kami ada di tangan yang tepat Tuhan. Kami tahu dengan siapa kami berjalan. Kau yang sudah memberikan kemenangan 2000 tahun yang lalu buat hidup kami, dan kami terus akan mengalami kemenangan. Kau sudah mengalahkan maut, dan Kau berkata kami tidak akan pernah dikalahkan oleh dunia, dan kamilah orang yang mengalahkan dunia. Itulah yang menjadi destiny dan jati diri kami Tuhan. Terima kasih. Terus teguhkan, kuatkan, ingatkan terus jati diri kami. Kami tidak mau didistrak oleh apapun di dunia ini, tapi kami terus rindu supaya hanya firman Tuhan yang menguasai hidup kami. Amen. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau berikan hati kami menjadi tanah yang subur. Biarlah pekerjaan Roh Kudus dan firman bekerja kuat di tengah-tengah kami. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar dan akurat. Sehingga kami tidak hanya menjadikan firman-Mu wacana atau pengetahuan, tapi itu menjadi kebenaran yang memerdekakan dan menjadi dasar keyakinan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu. Kami tahu pertemuan kami bukan pertemuan yang biasa-biasa. Ini pertemuan ilahi di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami, memerdekakan, mengubahkan kami lewat firman Tuhan. Kami berdoa supaya tanda-tanda dan mujizat menyertai pemberitaan firman Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Oh, kami teringat atas saudari kami Esther Tuhan, bahkan kedua orang tua keluarga Bang Nando Tuhan. Kami berdoa
disembuhkan oleh karena bilur-bilur. Kami percaya Engkau ada di pihak mereka dan Engkau sudah mati di kayu salib buat hidup mereka dan mereka berhak mengalami warisan ilahi, yaitu kesehatan ilahi. Yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Dan biar Tuhan nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan sepanjang firman Tuhan dibagikan. Ambil alih seluruh hidup hamba-Mu, sampaikan yang sudah disampaikan kepada hamba-Mu. Biar nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang mencekam saudara. Kemarin hari Jumat saya pulang dari pelayanan Cibodas, kemudian saya ada persekutuan guru-guru PKBM. Kebetulan saya pulang sendiri, tidak ada teman. Ternyata ada demo yang luar biasa saudara ya. Saya terjebak, masuk gedung sate, kebakaran di sana. Saya kembali lagi ke Dago, saya cari jalan, ada kebakaran di sana. Sampai saya bilang saya harus lewat mana gitu ya. Udah malam, udah hampir jam 9, setengah 10. Saudara dalam keterbatasan saya bilang Tuhan tolong tunjukkan jalan. Saya nggak bisa lagi pakai Google Map karena keterbatasan saya juga saya tidak hafal jalan saudara. Jadi saya ikutin aja mobil yang semua pada ingin menyelamatkan diri. Saudara ada satu kisah di mana ketika belok saudara itu udah mau ditutup jalan di Cikapayang. Mereka kan bakar itu rumah saudara ya. Nah itu mereka mau tutup. Jadi mobil itu sudah tidak boleh lewat sama mereka, pendemo. Jadi satu-satu, nah saya berdoa Tuhan beri kesempatan buat mobil saya saja yang lewat. Kalau saya ditutup, saya udah nggak ngerti, kejebak itu pasti. Dan saya bersyukur mobil saya diberikan, kemudian dia tutup saudara. Saya bersyukur, saya merasakannya, itu membuat kita harus berdoa untuk bangsa ini, amin. Ya, kita melihat bahwa ya akhir-akhir ini begitu mencekam, tapi kita gereja yang menentukan, amin. Mari kita kembali kepada posisi kita dan berdoa untuk dan membela bangsa ini supaya tidak ada kekacauan. Tapi kalaupun ada terjadi ketidakbenaran semua diselesaikan dengan damai sejahtera, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus ya. Sebulan kita sedang belajar tentang murid yang sejati. Ya, kemarin kita belajar bagaimana murid sejati harus memiliki gaya hidup kerajaan Allah, betul? Masih ingat ya? Kalau nggak salah Pak Daniel Cecep ya yang sampaikan. Bagaimana seorang murid sejati harus memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidupnya harus berbeda dengan dunia. Dan hari ini Bapak Ibu sekali lagi saya juga nggak mengerti penatua terus memberikan topik yang sama. Jadi murid yang sejati harus bergerak dengan Roh Kudus. Kalau nggak salah 3 minggu yang lalu saya juga membagikan tentang bagaimana murid yang sejati harus bergaul dengan Roh Kudus ya. Jadi ini topiknya hampir-hampir mirip. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus bukakan, singkapkan sesuatu yang baru. Amin. Supaya firman Tuhan, saya kan udah dengar. Tapi firman Tuhan tidak hanya jadi pengetahuan, tidak jadi informasi, tidak jadi wacana. Tapi firman Tuhan menjadi dasar keyakinan. Amin. Hidup kita bisa diubahkan. Baik. Saudara Bapak Ibu yang kekasih, setelah kita bertobat, ya saya percaya bahwa semua di sini sudah bertobat, betul? Setelah kita percaya kepada Yesus, saya percaya ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi supaya kita bertumbuh dengan sehat dan normal secara rohani. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Setelah saya percaya kepada Yesus, setelah saya bertobat, ya, saya harus dipenuhi ya. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara rohani supaya kehidupan rohani saya itu sehat dan normal. Saudara, kenapa sampai hari ini ada banyak anak-anak Tuhan aktivis ya, pergi ke sana kemari, ibadah, segala macam, rajin. Tetapi mereka tidak bertumbuh secara normal, betul? Dia tidak bertumbuh secara normal, mereka bertumbuh tidak beraturan. Apa artinya? Masih jatuh ke dalam dosa,
jatuh bangun kepada dosa, kemudian mudah menjadi lemah, betul? Kemudian masih hidup dalam kedagingan, dan selalu memakai cara-cara dunia untuk menjawab hidup mereka. Berarti saudara, apa aktivitas rohani tidak menunjukkan bahwa pertumbuhan dia itu sehat dan normal, betul? Saudara setuju enggak dengan saya? Amin. Jadi ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang percaya secara rohani untuk dia hidup rohaninya itu sehat dan normal. Sama seperti seorang bayi, ya. Orang bayi, saudara, dia harus memiliki kebutuhan dasar. Dia harus punya susu, betul? Dia harus punya makanan, betul? Dia harus punya keluarga, betul? Maka itu saudara, kalau saudara bertobat secara rohani, saudara harus punya keluarga rohani, betul? Ya, itu kebutuhan dasar seorang bayi untuk apa? Untuk dia bertumbuh sehat dan normal. Kalau dia punya keluarga, dia tidak punya keluarga, saudara. Dia bisa bertumbuh, tapi bertumbuhnya tidak beraturan. Betul? Maka itu pentingnya kita punya rumah Tuhan, betul? Punya keluarga rohani, betul? Amin. Gak bisa, saya pengen ke A, saya pengen ke gereja B, kita gak terikat, kita gak punya keluarga rohani. Kalau ditanya keluarga rohanimu di mana? Gak ngerti ya di mana. Kadang saya kesini, kadang gak pernah orang itu bisa bertumbuh sehat dan normal. Betul? Saya bisa nangkep saudara. Jadi ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, betul? Aktivitas kita tidak bisa menunjukkan pertumbuhan kita sehat dan normal, betul? Tidak bisa diukur, saya rajin A, rajin B, rajin C, nggak bisa mengukur. Ya, nah, salah satu dasar, kebutuhan dasar yang paling penting dalam kehidupan orang percaya setelah dia percaya kepada Yesus adalah bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Berinteraksi ya setiap hari dengan kuasa Roh Kudus. Saya pernah bagikan di sini. Kenapa? Karena kalau saudara tidak dipenuhi kebutuhan dasar ini, saudara akan hidup di dalam kedagingan, betul? Ya, saudara tidak akan pernah bertumbuh sehat dan normal. Saudara bertumbuh tidak beraturan. Kenapa? Karena, saya sudah sampaikan, saya ulang lagi ya. Kalau kita berinteraksi dengan Roh Kudus, kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, Roh Kudus yang memampukan kita. Untuk apa? Untuk terus menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Nah kalau kita nggak bergaul dan berinteraksi dengan Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah bisa menerima firman menjadi kebenaran. Kenapa? Pada dasarnya pikiran kita selalu menolak firman, betul? Ya, maka itu dikatakan, aku menghancurkan kubu-kubu, benteng-benteng yang menolak pengenalan akan Allah, betul? Itu bukan untuk orang Muslim, saudara. Kenapa? Logika kita selalu berkata, mana mungkin, tidak mungkin, firman itu tidak pernah terjadi, itu hiperbola. Nah kalau saya tidak pernah berinteraksi dengan Roh Kudus, betul nggak? Kalau saya tidak bergaul dengan Roh Kudus sebagai kebutuhan dasar saya akan terus menolak firman. Karena saudara tidak mampu, betul? Menerima firman sebagai kebenaran. Ya, saudara akan keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Firman akan menjadi wacana, firman akan menjadi pengetahuan. Karena saudara tidak mampu menerima firman itu sebagai kebenaran. Apa itu yang dimaksud kebenaran? Pikiran saudara, hati saudara percaya, yes, pasti terjadi. Ketika kau terima itu sebagai kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan dan mengubahkan engkau. Nah, kalau saudara setelah percaya kepada Yesus, saudara tidak berinteraksi dengan Roh Kudus, saudara tidak akan pernah mengalami perubahan. Betul nggak? Seberapa banyak firman yang saudara dengar? Kenapa? Karena firman itu tidak menjadi kebenaran. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita
untuk menerima firman dan menjadi kebenaran dalam hidup kita. Amin. Jadi kebutuhan dasar yang paling penting adalah berinteraksi dengan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, saya sudah bagikan. Roh Kuduslah yang menghadirkan pengaruh ilahi. Saudara, di dunia ini hanya dua. Pengaruh dunia dan pengaruh ilahi, betul? Kalau saudara tidak berinteraksi dengan bergaul dengan Roh Kudus, maka saudara mempersilahkan pengaruh dunia mencetak hidupmu. Karena cetakan hidup kita hanya dipengaruhi. Kata kuncinya dipengaruhi, betul nggak? Kalau saya bergaul dengan orang yang suka gosip, saudara, saya dipengaruhi saya akan jadi tukang gosip. Betul nggak? Makanya pemimpin itu seni mempengaruhi, betul? Nah saudara, dalam hidup kita hanya dua aja. Pengaruh dunia dan pengaruh ilahi. Nah kalau saudara sudah terima Yesus, saudara tidak berinteraksi dengan Roh Kudus, padahal Roh Kudus yang terus mempengaruhi hidup kita secara ilahi, maka saudara akan menjadi orang dunia, betul? Jadi orang Kristen dunia. Kenapa? Karena pengaruh dunia lebih kuat mencetak hidupmu. Ya. Dan kalau saudara dipenuhi oleh terus interaksi dengan Roh Kudus, saudara dipengaruhi dengan pengaruh ilahi, saya yakin pasti otomatis saudara hidup benar dan kudus. Betul? Karena pengaruh ilahi inilah yang membuat saudara bisa hidup benar dan kudus. Betul? Betul nggak saudara? Ya, saya mau kasih tahu begini, ini nggak bisa main-main lagi zaman sekarang. Karena firman katakan yang jahat semakin jahat. Jadi gini loh, kekuatan kalau watt itu, kekuatan si jahat itu wattnya itu besar banget sekarang ini. Betul nggak? Nah kalau kita nggak benar-benar tahu posisi kita ini orang percaya nggak sih? Saudara akan ditarik wus gitu, ngerti nggak? Karena kekuatannya sangat luar biasa saudara. Jadi bagaimana caranya saya harus berinteraksi dengan Roh Kudus, betul nggak? Supaya pengaruh ilahi saya lebih kuat, betul? Amin. Dan pengaruh ilahi itulah yang membuat saya hidup benar dan kudus. Dan saya bisa mengambil keputusan yang akurat. Oh sebagai anak muda, ini banyak anak muda ya, udah gak apa-apa. Yang penting jatuh cinta. Yang penting gelis, yang penting cantik, kaya lagi, S2 lagi, S3, agama nomor 2. Nanti kalau sudah jatuh cinta, kita bawa dia ke gereja. Kalau kau dikelilingi orang-orang seperti itu, kau pasti mengambil keputusan itu, betul? Tapi kalau kau membiarkan interaksi Roh Kudus, dia akan pengaruhi, oh gak bisa, kamu itu terang, gelap gak bisa campur terang. Itu harga mati, betul? Kau menikah bukan untuk memberitakan Injil, betul? Beda konteks, betul? Ya. Jadi saudara, itu kebutuhan dasar kita. Yang ketiga, saudara hanya Roh Kudus yang bisa menggerakkan. Jadi tadi mempengaruhi, betul nggak? Memberi kemampuan, mempengaruhi supaya saudara hafal nih. Ya, memberi kemampuan untuk saya menerima firman dan firman itu kebenaran. Yang kedua dia mempengaruhi kita dengan hal yang ilahi. Yang ketiga menggerakkan. Ya, menggerakkan kita apa? Melakukan hal-hal yang benar. Dengan cara apa? Mengajar, terus mengingatkan. Oh jangan begitu, di hati nurani, terus diajar. Jangan, itu milik orang lain, jangan diambil. Saudara, kalau saudara nggak berinteraksi dengan Roh Kudus, siapa yang mengajar engkau, mengingatkan engkau? Betul? Pembimbingmu terbatas, gembalamu terbatas. Tapi Roh Kudus 24 jam dia ada dalam hidupmu. Dan dia akan mengajar dan mengingatkan kau. Supaya apa? Menggerakkan kau, supaya kau hidup benar. Amin. Itulah kebutuhan dasar yang penting, saudara. Jadi saudara, kalau saudara nggak mengerti perkara ini, saudara akan menjadi orang Kristen, tapi tumbuhnya nggak beraturan gitu. Sepertinya waduh luar biasa tapi cepat pundung, sakit hati, lemah. Dan selalu mencari solusi cara-cara dunia dalam hidup ini. Yang keempat apa? Bentar ya.
Yang keempat, saudara, Roh Kudus tadi ya, dia memampukan, dia mempengaruhi, kemudian dia menggerakkan, saudara. Yang keempat, dia memimpin. Ya, kalau memimpin, siapa yang di depan? Roh Kudus. Ya, dia memimpin. Jadi dia menunjukkan jalan. Kita di belakang Roh Kudus, saudara ya. Kalau saudara nggak berinteraksi dengan Roh Kudus, siapa yang memimpin saudara? Dunia yang pimpin saudara, betul? Jadi kita ikut di belakangnya. Memimpin kemana? Memimpin ke dalam jati diri kita yang baru. Karena ada banyak anak Tuhan tidak pernah mengerti jati dirinya. Tadi malam kita PA ya dengan anak rohani, ada banyak orang bilang, oh dunia itu diukur, suksesnya dunia itu diukur dengan punya mobil, punya rumah dan segala macam dan segala macam. Jadi ketika kita melihat orang lain gitu ya, kok dia sudah punya rumah ya, kok dia sudah punya mobil ya, terus kemudian kita merasa kurang. Oh Tuhan saya kurang ya. Gak bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena saya lihat orang lain. Karena apa? Sukses dunia diukur gitu. Kalau punya mobil, kalau punya rumah, anaknya sukses dan segala macam, banyak ukuran dunia. Punya posisi, punya jabatan. Jadi ketika kita merasa bahwa kita tidak seperti mereka, kita merasa kurang. Jadi ketika kita beribadah, kita merasa kurang. Oh kayaknya kalau Tuhan kasih rumah aman deh ya, saya lebih bahagia. Dia gak merasa bahwa Yesuslah kepuasan satu-satunya, betul? Walaupun kita gak punya rumah, kita hanya puas dengan Yesus, betul? Amin, saudara. Ya, kenapa orang seperti ini? Karena dia gak ngerti jati dirinya yang baru. Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Dia tunjukkan dengan apa? Peristiwa kejadian sampai akhirnya. Tadi dibagikan ya sama Mbak Kensia. Ternyata punya posisi, jabatan, segala macam tidak bisa membuat orang bahagia. Saudara, ujung-ujungnya kita hidup itu kan bahagia, betul nggak? Dan saudara percaya nggak? Bahagia, saudara bisa bahagia itu karena Tuhan, betul. Nah kalau saudara merasa bahwa bahagia karena Tuhan, saudara setuju bahwa kebahagiaan sejati Tuhan. Tapi saudara cari dengan rumah, sebenarnya itu cara yang berbeda, cara yang aneh gitu kan. Tapi itulah yang diajarkan dunia, begitu. Kenapa? Karena kita nggak ngerti jati diri kita. Padahal jati diri kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Betul nggak? Gak usah cari-cari saudara. Tapi kitalah orang yang diberkati Tuhan. Nah karena kita belum mampu mengerti jati diri kita. Roh Kudus yang pimpin kita di depan. Amin. Kita dibilang baru kita mengerti. Oh bukan harta ya. Yesuslah segalanya. Walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi saya diberkati Tuhan. Amin. Kan berkat bukan masalah materi, betul nggak saudara? Amin. Nah, saudara itu kenapa kita harus berinteraksi dengan Roh Kudus? Karena itu kebutuhan yang paling dasar. Supaya pertumbuhan rohani kita sehat dan normal. Oke, setuju dengan saya. Tanpa kita melatih hidup kita, saudara, untuk terus mengerti bahwa saya harus berinteraksi nih dengan Roh Kudus, maka saya yakin saudara akan menjadi orang Kristen yang lemah dan hidup dalam kedagingan. Saya nggak mau, betul nggak? Jadi kasih Roh Kudus kok, betul nggak? Hidupnya selalu lemah, saudara. Hidup dalam kedagingan. Kedagingan ujung-ujungnya itu penderitaan, kebinasaan. Tetapi saudara, kalau saudara berinteraksi dengan Roh Kudus, saya yakin saudara pasti bangkit. Dan menyatakan kuasa rohnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara menjadi orang-orang berkemenangan. Kenapa Tuhan berikan Roh Kudus kepada hidup saudara? Karena Tuhan ingin. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kekuatan saudara. Tapi saudara karena Roh Kudus, saudara berkemenangan setiap hari dan menjadi orang-orang kuat. Supaya saudara bisa bersaksi kepada banyak orang. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada kecurangan sedikit pun atas hidupnya. Amin. Kurang apa coba Tuhan saudara? Roh Kudus diberikan 24 jam.
hidup kita hanya berinteraksi, betul? Amin. Kita lihat Yohanes 4 ayat 14, kita belum buka ayat ya saudara. Yohanes 4 ayat 14. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus. Amin. Bicara air bisa dilambangkan Roh Kudus. Kalau kita terus haus dengan Roh Kudus, berinteraksi dengan Roh Kudus, maka katanya ada sumber yang memancar. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran kehidupan, aliran sungai. Kita tidak akan pernah mengalami musim kering, selalu berbuah. Kita tidak hidup dengan dunia alami, tapi kita hidup dengan sungai yang mengalir. Amin. Maka itu dia terus menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Oke, itu poin pertama. Kenapa saya harus berinteraksi dengan Roh Kudus? Karena itulah kebutuhan dasar yang paling penting dalam hidup saya sebagai orang percaya. Kalau tidak, pertumbuhan rohani saya tidak sehat dan normal. Setuju dengan saya? Amin. Jadi saya rindu sekali, ini bukan wacana, mulai Tuhan aku mau bergaul dengan Roh Kudus. 4 tadi ya, saya ingatkan sekali lagi. Dia memberi kemampuan untuk kita menerima firman sebagai kebenaran. Yang kedua, dia mempengaruhi dengan pengaruh ilahi. Yang ketiga, dia menggerakkan kita untuk hidup benar dengan mengajar dan mengingatkan. Yang keempat, memimpin kita untuk kita mengalami jati diri yang baru. Amin. Kita buka Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Ini ayat yang sering kita hafal ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan saudara, janganlah kerajinan. Hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan apa? Kerajinan untuk berinteraksi dengan Roh Kudus, betul? Apa itu bicara kerajinan? Bicara kerajinan itu antusias. Ya. Saudara dulu kalau kita pacaran, saudara, lihat rumahnya aja sudah antusias, saudara. Dengerin motornya aja, wah udah tahu dia datang, antusias. Saudara bisa bayangin ya. Apa yang membuat kendor cek dalam hidup kita sudah sehari ini antusias nggak untuk bergaul dengan Roh Kudus, betul nggak? Ya, kalau kita nggak antusias, berarti kerajinan saya mulai kendor. Yang kedua, agresif. Agresif itu selalu yang ingin memulai ya. Ya, kemarin saya dengar dari Ai ya, ada Ali namanya ya, yang bertobat ya. Di Cibodas itu katanya kalau Mbak Santi datangnya jam 11 persekutuan, jam 9 dia udah nungguin. Karena dia ingin sesuatu. Ya karena kan persekutuan anak muda di sana. Saudara kenapa? Agresif, betul nggak? Tidak bermalas-malas. Itu berarti nggak kendor. Yang ketiga apa? Semangat. Makanya ciri-ciri orang yang bergaul dengan Roh Kudus itu pasti antusias, semangat, agresif. Betul nggak saudara? Ya. Kemudian apa? Radikal dalam pelayanan. Karena dia punya roh yang menyala-nyala. Ya, jadi saudara, kerajinan kita itu menentukan roh kita menyala-nyala atau enggak. Betul enggak? Apa itu yang dimaksud? Bagaimana kita berinteraksi dengan Roh Kudus dengan rajin menentukan
menentukan roh kita menyala-nyala. Roh kita menyala-nyala menentukan apakah kita sanggup melayani Tuhan atau tidak. Hanya roh yang menyala-nyala yang dapat melayani Tuhan. Amin. Kenapa saudara saya bilang kayak gini? Tokoh-tokoh Alkitab yang besar saja dia bisa berubah dalam apa? Dalam berinteraksi. Saudara tahu Yohanes Pembaptis? Ya, satu ya. Yohanes Pembaptis itu katanya nabi yang mempersiapkan jalan Tuhan. Mempersiapkan Yesus datang, betul nggak saudara? Dia sampai pergi ke hutan dan minum madu hutan dan segala macam ya. Tuhan mengurapi dia dan segala, bahkan dialah nabi yang diberikan anugerah untuk membaptis Yesus. Orang belum tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes Pembaptis orang pertama yang tahu Yesus Tuhan, betul? Karena langit terbuka, inilah anakku yang kukasih, betul? Betul nggak saudara? Jadi nggak bisa diragukan lagi bahwa Yohanes Pembaptislah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Muridnya aja masih nggak tahu, engkau guru, engkau nabi. Tapi Yohanes Pembaptis, dia tahu Yesus Tuhan karena pada waktu dia membaptis Yesus, langit terbuka. Tapi apa yang terjadi saudara? Yohanes Pembaptis membiarkan konflik batinnya. Sehingga dia mengakhirinya dengan daging. Kita lihat ya. Kita lihat di Matius 11. Matius 11 ayat 2 sampai 6 saya akan baca cepat ya, nggak apa-apa. Agak panjang. Matius 11 Matius 11 ayat 2. Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Di dalam mana saudara? Penjara. Saudara tahu di dalam penjara pasti nggak enak, betul? Yohanes Pembaptis mengalami penderitaan. Tetapi saudaraku, Yesus tidak pernah menjenguk satu kali pun ke penjara. Dan mencoba membebaskan Yohanes Pembaptis dari penjara. Saudara, saya yakin Yohanes Pembaptis memiliki pengharapan yang besar kepada Yesus. Betul nggak? Karena dia yang sudah membaptis, dia yang tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan dia berharap supaya Yesus membebaskan dia dari penjara. Bahkan menjenguk. Tetapi itu tidak dia alami. Itulah yang membuat dia konflik batin. Saya mau bagikan ada banyak hal-hal yang membuat kerajinan kita tidak kendor. Akhirnya kita tidak berinteraksi lagi dengan Roh Kudus. Akhirnya kita tidak bertumbuh dengan normal. Ayat yang ketiga. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Yohanes Pembaptis, benar enggak sih Yesus Tuhan? Kok saya dibiarin di penjara? Ada banyak anak Tuhan, pembimbing saya enggak memperhatikan. Seharusnya pembimbing saya, seharusnya gembala saya. Betul enggak saudara? Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-muridnya suruh tanya kepada Yesus. Benar enggak sih engkau yang datang itu dan haruskah kami menanti? Itu sebenarnya pertanyaan tidak lagi harus dijawab, betul enggak? Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, betul? Kenapa? Karena dia kecewa. Kekecewaan, konflik batin membuat kita padam roh kita. Kita tidak lagi bisa berinteraksi dengan Roh Kudus. Kenapa saya kasih tahu ini? Bahaya. Betul? Kau simpan konflik batin kekecewaan. Kau tidak akan pernah menyala buat Tuhan. Langsung saja ayat yang ke-6. Jason. Tuhan bilang begini, bla 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 bla. Nanti baca sendiri ya. Yesus bilang, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa? Karena Tuhan tahu isi hati Yohanes Pembaptis, betul? Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara kita diperlakukan tidak adil, betul nggak?
Kenapa pemimpin? Kenapa? Harusnya gembala loh. Harusnya pemimpin loh. Dia kan yang baptis aku, kata Yohanes Pembaptis. Harusnya gantian dong. Aku udah bayar harga, puasa, hidup di hutan hanya untuk mempersiapkan jalan dia. Kenapa saya sekarang di penjara tidak dikunjungi? Kenapa saya nggak dibebaskan? Kenapa Yohanes Pembaptis akhirnya mengakhiri dengan daging? Karena apa? Kecewa. Saudara, kalau saudara kecewa, saudara konflik batin, saudara tidak bertumbuh dengan normal. Setuju dengan saya? Ini keras saudara. Tapi itulah yang membuat kita harus selalu waspada supaya kita berkobar-kobar. Saya kasih contoh tokoh-tokoh Alkitab supaya kita mengerti bahwa Yohanes Pembaptis aja bisa kecewa begitu. Betul nggak? Kenapa sih orang itu nggak tolong saya? Padahal dia punya segalanya. Seringkali kita kecewa. Tapi Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Yang kedua saudara, Yudas. Kalau Yudas sih kita udah tahu lah. Kenapa dia? Karena dia menyimpan banyak agenda pribadi. Saudara, kebutuhan dasar orang Kristen yang percaya adalah berinteraksi dengan Roh Kudus. Tetapi kalau kau gak mau dipimpin dengan jati diri yang baru, kau masih menyimpan banyak agenda pribadi. Saya mau kenal Tuhan supaya saya kaya, cita-cita saya terjadi, ambisi saya terjadi, saya begini, saya diberkati dan sebagainya. Saudara, kau simpan agenda pribadimu, kau tidak akan pernah mengalami pertumbuhan yang sehat dan normal. Amin. Karena Tuhan bilang kalau kau ikut aku hanya satu agendanya. Yaitu agenda Tuhan. Kenapa Yudas gagal? Karena dari awal dia ikut Yesus dia punya banyak agenda pribadi. Saudara bisa nangkep. Makanya saudara kebayang ya. Hidup, tapi percayalah bahwa semuanya karena maksudnya kok berat banget ya ikut Tuhan. Enggak saudara, hanya berinteraksi dengan Roh Kudus ya kan. Saya mau kasih tahu clue-clue ini supaya itu kita hilangkan dari hidup kita, betul enggak? Jadi kalau kau diperlakukan apapun jangan kecewa. Jangan punya agenda even Timotius sekalipun. Timotius anaknya siapa? Paulus. Timotius hampir kehilangan panggilan. Timotius ini orang yang benar-benar kuat, kokoh. Dia second line-nya Paulus kemana-mana diutus itu. Karena apa? Karena Paulus ngerti kualitas Timotius luar biasa. Tetapi even Timotius pun kalau dia tidak berjaga-jaga, dia bisa kehilangan panggilan Allah. Dia kehilangan dinamika rohani. Kenapa? Karena gara-gara terintimidasi. Kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang 6. Dua Timotius 1 ayat yang ke-6. Oh, bukan ya. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kenapa Paulus bilang seperti itu? Karena dia lihat Timotius sudah kehilangan dinamika rohani, kehilangan panggilan Allah sehingga tidak berkobar lagi. Maka Tuhan ingin dikobarkan lagi dengan penumpangan tangan. Intinya begini saudara, Timotius itu dia ke suatu tempat, saudaraku di Efesus kalau nggak salah, dia terintimidasi karena banyak orang tidak suka Paulus sehingga dia mulai gosip dengan Timotius. Dia membicarakan kejelekan Paulus. Sehingga Timotius terintimidasi mulai berpikir, benar gak sih Paulus ini, benar gak sih dia kan pemimpin saya. Ada banyak anak Tuhan dengar gosip kelemahan pemimpinnya, betul? Jangan percaya itu sama Mbak Yus. Kamu gak tahu aja itu. Dia tiba di satu kota. Ada banyak orang yang gak suka dengan Paulus. Yang mulai ngomong kepada Timotius. Timotius mulai terintimidasi. Benar gak sih saya ikut Paulus ini?
benar enggak sih ajarannya benar enggak. Sehingga dia hampir saja kehilangan panggilannya. Dan mulai tidak memiliki dinamika rohani. Makanya Paulus katakan harus dikobarkan lagi. Kenapa? Karena Timotius dengar. Saudara, ini hal-hal yang sepele, betul? Kau mungkin tahu pemimpinmu, gembalamu, pembimbingmu banyak kelemahan. Tapi jangan sekali-kali membuat rohmu padam, betul? Amin. Jangan sampai engkau terintimidasi. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang seperti itu mulai tidak antusias. Aduh, nggak usah lah, semangat. Saya tahu loh hidupnya Mbak Yus itu kayak begini, Bu Yus itu kayak begini. Ngapain dia juga kok? Wah, ngapain? Nggak antusias, nggak agresif lagi, saudara. Hati-hati, betul? Firman Tuhan katakan jangan kerajinanmu kendor. Banyak hal yang membuat kita kendor. Amin. Saya kasih tahu ini orang-orang yang hebat, saudara. Artinya begini, iblis juga bisa incar kita, betul? Supaya kita kerajinan kita kendor, sehingga kita nggak menyala-nyala, supaya kita nggak melayani Tuhan. Yang keempat, saudara, jemaat Laodikia. Saudara bisa baca sendiri ya, nggak usah dilihatin firmannya. Jemaat Laodikia, dia terhanyut karena apa? Kemakmuran dan kesuksesan. Kenyamanan, kesuksesan, kemakmuran bisa menarik kita tidak agresif dan antusias lagi untuk bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, saya bagikan ini supaya kita berhati-hati. Amin. Tuhan ingin kerajinan kita tidak kendor. Maka itu kalau hari demi hari kita mulai enggak antusias, kita mulai enggak semangat, kita mulai enggak agresif, kita enggak mulai radikal, mulai cek apa yang menyebabkan. Mungkin ada kecewa. Bereskan itu dengan Tuhan. Karena kekecewaanmu tidak membuat engkau bahagia. Karena firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak kecewa. Kalau ada konflik, jangan simpan. Itu membuat engkau padam. Ya. Yang kedua, jangan engkau punya agenda pribadi. Ya. Bahkan katanya di dalam firman, keinginan kita untuk kaya aja membuat kita masuk ke dalam banyak pencobaan. Betul gak? Kata firman kok itu. Betul gak? Artinya apa? Sampai Tuhan bilang, kau gak boleh punya agenda pribadi. Karena Yudas, dia terjerat. Karena dia punya banyak agenda pribadi. Amin, saudara. Timotius even yang digadang-gadang oleh Paulus, murid yang paling setia. Dia sering terintimidasi karena dengar kejelekan Paulus. Saudara, saya rindu kerajinan saudara tidak kendor. Tapi roh kita menyala-nyala. Yang membuat menyala bukan hebatnya gedung ini, bukan hebatnya pemimpin. Betul gak? Tapi seberapa engkau berinteraksi. Karena itulah kebutuhan yang paling dasar. Ketika kita kehilangan dinamika Roh Kudus. Kita kehilangan interaksi dengan Roh Kudus. Semua pelayanan kita adalah kedagingan. Setuju dengan saya? Saudara bisa WL, saudara bisa apa, saudara bisa memberitakan Injil, saudara apa. Tapi kalau itu bukan karena dinamika roh, kedagingan semua. Karena saudara sedang melakukan dengan kekuatan saudara. Amin. Maka itu pentingnya, maka itu kebutuhan yang paling dasar. Supaya kita sehat, rohani dan normal adalah bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Nah, bagaimana caranya? Bangun gaya hidup yang mengkondisikan agar Roh Kudus terus menyala. Betul? Ya. Ya, tata ulang hidup kita. Dengan apa? Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 23, ini ayat yang terakhir.
1 Korintus 10 ayat yang 23. Satu Korintus 10 ayat 23 dan 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu benar, bukan segala sesuatu segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat 24. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah mencari keuntungan orang. Kita kembali ke ayat yang ke-23. Biarlah kita membangun hidup kita, ya, menata ulang hidup kita dengan apa yang membangun dan memperkenan hati Tuhan. Karena Tuhan bilang di firman ini, segala sesuatu diperbolehkan. Kalau orang terbiasa kebiasaan buruk merokok, ya, saya pernah nasihatin orang merokok, saudaraku, tunjukkan ayat firman, memang nggak ada, ya memang nggak ada. Itu bukan masalah dosa atau tidak dosa, tapi masalahnya membangun tidak, betul nggak? Berguna tidak, betul nggak, saudara? Ya, jadi di dalam dunia ini, aduh terlalu ekstrim lah. Kalau dosa tidak dosa, kita bukan di situ lagi. Tapi kita harus berguna gak sih sama hidup saya? Membangun gak sih? Betul gak? Kalau saya punya kelompok pergaulan dunia, kemudian saya rindu, kemudian saya ingin mempengaruhi lah komunitas saya nih. Ya dia narkoba, kan gak apa-apa kan? Kita ingin menjadi berkat, menjangkau begitu ya. Perokok, narkoba dan segala macam. Saya ingin mempengaruhi dia. Kemudian kita masuk, kemudian ternyata mereka lebih mempengaruhi kita dan kita merasa itu tidak berguna dan membangun. Jangan sungkan-sungkan keluar, betul? Ada banyak anak Tuhan, alasannya rohani. Tapi sebenarnya dia membiarkan segala sesuatu yang tidak berguna, yang tidak membangun hidup dalam hidupnya. Betul nggak? Ini kita bukan masalah dosa dan tidak dosa lagi, bukan di situ, saudara. Tapi saudara menjadi anak Tuhan, membangun gak, berguna gak dalam hidup saya? Ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, kalau saudara misalnya begadang, gak pernah tidur malam, gak ada yang dosa. Firman Tuhan gak ngomong detail sedetail itu. Tapi pasti tidak berguna buat hidup saudara, betul? Pasti tidak membangun, betul? Saudaralah yang menyeleksi, menata ulang hidup saudara. Mana yang berguna, mana yang membangun. Amin. Kalau saudara mengerti betapa pentingnya kebutuhan dasar, bangun hidupmu dengan benar. Amin. Bangun dengan ilahi. Bangun dengan perkara-perkara roh. Betul gak saudara? Tidak lagi kita punya alasan 1000 alasan untuk membenarkan bahwa ini benar gitu. Padahal tidak berguna gitu. Ya. Makanya kadang-kadang, tante, ini boleh nggak pacaran pegang tangan segala macam? Kalau kita ngomongnya gitu Taurat, saudara, ini nggak boleh, itu nggak boleh, betul nggak? Tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Ini berguna nggak? Membangun nggak? Ya. Kalau kita suap gitu, bukan boleh nggak ada di firman. Berguna nggak, membangun nggak dalam hidupmu? Nah selama kita bangun hidup kita dengan benar, yaitu hanya berinteraksi dengan Roh Kudus, hanya perkara-perkara rohani. Ya, kita lihat 1 Korintus 6 ayat 12 lah ya. Satu lagi ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh hobi halal enggak saudara?
Tapi kalau hobi itu memperhamba hidup kita, dia tidak lagi berguna. Betul? Betul nggak saudara? Ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Saudara, saya percaya kalau saudara mulai diperhamba, nggak mungkin saudara berinteraksi dengan Roh Kudus. Amin. Di 1 Korintus 10 ayat 2 itu nggak usah dibuka ya. Di terjemahan versi yang mudah dibaca dikatakan, pakailah kebebasanmu untuk memuliakan Allah. Segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi di sini lebih kuat lagi. Tetapi tidak menguatkan iman. Jadi segala sesuatu yang tidak berguna itu di sini digaris bawahi. Segala sesuatu tetapi tidak menguatkan iman. Jadi kalau saudara pilih tidak menguatkan iman gak usah. Amin. Saya percaya kalau saudara terus menerus bangun hidup saudara. Karena di dunia ini ada banyak pilihan hidup kita memilih. Segala sesuatu halal, segala sesuatu berguna. Tapi belum tentu segala sesuatu membangun. Jangan biarkan dirimu diperhamba oleh sesuatu apapun. Saudara yang kekasih, saya rindu saudara di tengah-tengah dunia yang jahat. Kita semakin kudus. Betul nggak? Bukan yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Kita ekstrim, ini akhir zaman. Tuhan bedakan ekstrim. Jadi jangan kita di sini, betul nggak? Kita justru di sini, kita kudus semakin kudus. Dan Tuhan rindu, kita harus berinteraksi dengan Roh Kudus dan bergerak dengan Roh Kudus. Itulah kebutuhan dasar yang paling penting dalam hidup kita. Jadi bukan mengejar uang, bukan segala macam, tapi apa saudara? Berinteraksi dengan Roh Kudus. Saya percaya bahwa kehidupan kita akan penuh dengan terobosan, mujizat. Kita tidak menjadi lemah, tapi berjalan semakin kuat ke Sion. Roh kita berkobar-kobar dan kita melayani Tuhan. Dan kita tidak hidup dengan agenda pribadi kita, tapi kita hidup dengan agenda Tuhan. Kepuasan kita kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau perjamuan kudus. Saudara yang belum mendapatkan, silakan minta kepada petugas. Tadi ada Bang Nandu ya, Bang Nandunya nggak ada ya? Iya ya. Coba dipanggil sebentar, mungkin ada, saya belum latihan soalnya. Apa? Enggak apa-apa. Bisa ternyata. Yuk kita puji Tuhan. Saudara, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan, mengambil keputusan untuk kita boleh berinteraksi hanya dengan kuasa Roh Kudus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam. Saudaraku ya, ini yang Yesus Kristus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari, lebih baik. Deklarasi saudara, supaya engkau mengerti mana yang berguna, mana yang membangun dalam hidupmu. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada beribu hari di kemah orang fasik, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada beribu-ribu hari di tempat lain. Ajar kami Tuhan untuk memilih hal-hal yang berguna dan membangun dalam hidup kami.
menguatkan iman kami. Karena segala sesuatu diperbolehkan, segala sesuatu halal bagi kami. Tapi kami tidak pernah mau membiarkan diri kami diperhamba oleh suatu apapun. Maka itu Tuhan, kami rindu dan haus sekali. Kami membangun hidup kami hanya di dalam Tuhan. Kami terus berinteraksi, bergaul dengan Roh Kudus. Kerajinan kami tidak kendor. Kami selalu antusias, kami selalu semangat, kami selalu agresif Tuhan untuk terus bergaul dengan Roh Kudus. Karena kami tahu ketika kerajinan kami tidak kendor, pasti otomatis outputnya roh kami menyala-nyala. Dan kalau roh kami menyala-nyala, kami tidak pernah bisa, tidak harus disuruh-suruh untuk melayani Tuhan. Tapi ketika roh kami menyala-nyala, pasti kami akan melayani Tuhan. Karena hanya dengan roh yang menyala-nyala yang melayani Tuhan. Tuhan tolong kami untuk senantiasa berhati-hati. Hidup kami untuk membangun. Karena kebutuhan dasar kami yang paling penting setiap hari adalah berinteraksi dan bergaul dengan Roh Kudus dan bergerak dengan Roh Kudus. Terima kasih, biarlah firman yang kami dapat hari ini betul-betul mencetak ulang hidup kami. Mengingatkan kami, mengajar kami betapa pentingnya kami membangun hubungan dengan Roh Kudus. Mari Tuhan bawa kami untuk semakin haus, semakin lapar dengan Roh Kudus. Kami tidak membiarkan pengaruh dunia semakin kuat. Tapi ketika kami berinteraksi dengan Roh Kudus, kami percaya pengaruh ilahi itu akan semakin kuat. Dan itu yang membuat kami dimampukan untuk hidup benar dan hidup kudus di tengah-tengah yang jahat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau datang kepadamu memenuhi undangan Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, itulah dasar keyakinan kami bahwa Engkau mati dan bangkit. Kalau Engkau tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kami. Tapi kami bersyukur Engkau sudah bangkit dan maut sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. Dan Engkau berkata sudah selesai. Ada pengharapan, ada masa depan, ada kesembuhan, ada jalan keluar. Selalu ada berkat, selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu. Langit selalu terbuka bagi kami. Karena Engkau sudah mati dan bangkit untuk hidup kami. Maut sudah dikalahkan. Kami berhak untuk mengalami segala privilege, keistimewaan yang Kau miliki. Karena kami ahli waris Tuhan. Kami anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau-lah yang terus memberikan karpet jalan kemenangan bagi kami. Sehingga hidup kami penuh dengan kemenangan. Karena sorak-sorai kemenangan selalu ada di kemah-kemah orang benar. Kami tidak pernah dikalahkan oleh dunia. Tapi jati diri kami mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengan hormat, dengan penuh ketaatan mau datang ke perjamuan kudus. Dan kami mau pastikan tidak ada ganjalan, tidak ada konflik batin, tidak ada kekecewaan yang kami belum selesaikan. Karena itu membuat kutuk bagi kami. Tapi kami mau datang dengan hati yang bersih, hati yang tahir untuk menerima roti dan anggur yang sudah kami terima. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti yang sudah kita terima di atas kepala kita. Dan firman-Nya berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan sama-sama roti yang melambangkan daging yang sudah tercabik-cabik karena dosa. Mari kita sama-sama. Mari kita angkat anggur kita di atas kepala kita. Dan firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkannya bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Tanda kita percaya bahwa kematian di kayu salib sudah menebus dosa kita, membebaskan kita dari segala kutuk, maut, sakit, penyakit di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut lagi, kami tidak cemas lagi, kami tidak khawatir lagi, karena Engkau sudah mati dan bangkit. Karena kami percaya maut sudah dikalahkan. Pasti segala hal yang kami butuhkan Engkau sudah selesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami selalu mengingat kematian dan kebangkitan-Mu di kayu salib, supaya setiap hari kami mengalami kuasa kebangkitan. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu. Ambil komitmen. Saya mau berinteraksi dan bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Karena itulah kebutuhan dasarku. Aku akan menjadi lemah dan semakin menjadi orang yang hidup dalam kedagingan, tidak kuat. Tapi ketika aku terus bergaul dengan Roh Tuhan, aku semakin kuat, semakin hidup. Sumber air terus memancar dalam hidupku. Saya merindukan saudara-saudara kuat di akhir zaman. Maka itu selalu firman Tuhan rindu disampaikan supaya saudara praktekkan dalam kehidupan saudara. Karena tiba waktunya tidak ada satupun yang menolong saudara. Saudara sudah memiliki iman yang kuat, iman yang grounded, yang selalu percaya, mengandalkan Tuhan. Tidak hidup di dalam kelemahan dan kedagingan, tapi selalu hidup di dalam Roh. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, Dia akan memampukan engkau untuk menerima kebenaran, firman sebagai kebenaran. Roh Kudus yang lembut dan manis itu yang mempengaruhi hidupmu dengan pengaruh ilahi, supaya engkau bisa hidup kudus dan benar. Roh Kudus yang lemah lembut itu yang memimpin engkau untuk mengalami jati diri, ciptaan baru. Roh Kudus yang lembut itu yang menggerakkan engkau untuk hidup kudus dan benar. Karena Dia selalu mengingatkan engkau dan selalu mengajar engkau untuk hidup benar. Percayalah bahwa Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada dalam hidupmu 24 jam. Maka itu bergaul, berinteraksilah dengan Dia. Apapun keperluanmu, Dia sanggup menolong, menghibur, menguatkan engkau. Maka itu bersyukur kita punya Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang gagah perkasa, yang sudah mengalahkan maut, yang tinggal dalam hidup kita. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan biarlah Roh Kudus yang ada dalam hidupmu itu yang menyertai, menghibur, menguatkan, menolong, mengajar engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.